Halo, Wito di sini. Kembali lagi ke Kortek. Kali ini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial gimana cara lapor NPWP yang terpisah dengan suami dan istri. Mohon untuk tidak di skip agar tidak salah paham. Nah, ayo kita mulai. Pertama, kita masuk ke surat pemberitahuan SPT. Nah, di dalam surat pemberitahuan ini kita lanjut buat konsep SPT, di mana pilihnya PPH orang pribadi. Silahkan diklik lanjut. Setelah itu pilih SPT tahunan yang di bawah ya. Nah, untuk periode tahunnya kita pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Klik lanjut. Setelah itu model SPT atau jenis SPT-nya itu normal. Setelah itu buat konsep SPT. Nah, di sini kita sudah membuat konsep SPT. Silakan klik tanda pensil. Nah, sebelum mulai, kita pastikan posting SPT dulu. Setelah posting, baru kita lanjut pengisian yang di induknya terlebih dahulu. Oke, kita isi bagian identitas wajib pajak. Nah, karena ini statusnya adalah pisah, maksudnya adalah pisah pelaporan, maka yang nomor 7 kita pilih itu MT, memilih terpisah, MT ya. Oke, kalau sudah, maka akan muncul yang namanya lampiran 4. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian B, kita jawab dulu pertanyaannya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya, jawabannya. Nah, selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak, karena ini hanya bekerja ASN saja. Oke, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Jawabnya juga tidak. Nah, di sini kita tahu penghasilannya 62.551.000 ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian C, perhitungan pajak terhutang. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2? Jawabannya tidak, karena semuanya sudah dipotong melalui bukti potong. Oke, untuk selanjutnya ke bagian penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini kita tidak bisa mengklik. Kenapa? Kita diarahkan dulu untuk memilih L4. Oke. Nah, sebelum kita memilih ke L4, bisa kita lanjut langsung ke bagian D terlebih dahulu. Nah, di bagian D, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut? Jawabannya ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah dikreditkan? Jawabnya tidak. Nah, lanjut kita ke bagian E. Boleh digeser sedikit ke atas. E itu adalah PPh kurang atau lebih yang dibayar. Ya. E di sini biarkan saja dulu, tidak ada masalah, tidak perlu diklik. Tinggal lanjut ke bagian F. Di sini juga tidak perlu ada yang diklik. Kita lanjut ke bagian G. Ya, ini juga tidak perlu ada yang diklik. Kita lewatkan. Lanjut ke bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini kita pilihnya semuanya tidak, karena kita tidak ada usaha, kita hanya dari ASN-nya saja. Nah, oke, kita klik tidak. Lanjut ke bagian I. Nah, di bagian I, untuk harta sudah terisi secara otomatis. Ya, untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun? Klik ya kalau ada hutang, kalau tidak, klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Klik iya karena ada. Ya, seperti uang makan, nah itu terkena final ya kalau ASN ya.
Nah, apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Itu jawabnya tidak. Oke, untuk selanjutnya di bawah, apakah Anda menerima dividen? Jawabnya tidak. Nah, untuk 14E, 14F itu tidak perlu dijawab karena sudah terkunci secara otomatis ya. Lanjut ke bagian J. Nah, di bagian J juga tidak perlu diisi karena sudah terisi secara otomatis. Oke, kita lanjut ke pernyataan. Nah, di sini status SPT kurang bayar. Oke, nah di sini kita jangan klik bayar dan lapor dulu, tapi kita kembali ke bagian atas, kita buka lampiran L4. Ya, kita harus buka lampiran L4. Kenapa? Kita harus menggabungkan penghasilan suami dan penghasilan si istri. Oke, kita klik L4. Nah, di bagian bawah kita bisa lihat wajib pajak ini adalah penghasilan si istri. Ya, jadi yang saya laporkan ini adalah penghasilan si istri. Di bagian kedua itu adalah penghasilan suami. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa lihat penghasilan si istri itu sama dengan yang di wajib pajak. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita masukkan penghasilan bruto dari si suami. Berapa penghasilan brutonya? Nah, penghasilan brutonya 72.990.804. Nah, untuk netonya berarti kita ambil yang nomor 14. Setelah dikurangin biaya jabatan dan zakat ya. 65.448.343. Oke, untuk yang penghasilan neto yang di bawahnya juga sama. Kita tinggal copy paste aja. Ya. Nah, untuk penghasilan brutonya si istri kita bisa masukkan dari bukti potongnya si istri. Berapa nilainya? Nah, yang nomor 9. 69875.576. Oke, di sini kita sudah lihat penghasilan neto setelah dikurangi zakat, sumbangan keagamaan, wajib dan kompensasi kerugian gabungan itu sebesar 128 juta. Nah, penghasilan tidak kena pajak gabungan itu kita pilihnya KI 2. Kenapa KI 2? Karena di bukti potongnya si istri itu istri dikenakan TK 0 dan si suami K2. Nah, jadi untuk penggabungannya menjadi KI 2. Maksudnya adalah kawin, istri bekerja, 2 tanggungan sebesar 121 juta ya. Nah, oke. Di sini kita sudah bisa lihat penghasilan kena pajak gabungannya sebesar 6.500.000. Nah, PPh terutang gabungannya sebesar 325.000. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama di bukti potong si istri ya. Itu ada pembayaran pajak sebesar 427.550. Nah, kalau kita lihat di bagian PPh terhutang yang ditanggung oleh wajib pajak itu seharusnya hanya 158.000. Jadi terjadi lebih bayar. Nah, kita lihat lagi PPh terhutang yang ditanggung oleh si suami. Kita bisa lihat di bagian kanan bukti potong untuk si suami tidak dikenakan pajak sama sekali. Ya, tidak dikenakan pajak alias 0. Nah, cuman karena digabung maka penghasilannya tetap dibagi sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi si suami ada kurang bayar 166.000. Nah, jadi inilah efek apabila NPWP itu dipisah pelaporannya. Jadi ada yang lebih bayar dan ada yang kurang
bayar. Oke, kita lanjut ke bagian induk. Kita lihat, tadi ada kurang bayar. Kita lihat di bagian C, ya. Kita bisa lihat di sini untuk PPh terutangnya sebesar 158.000. Nah, ini secara otomatis masuk. Dari mana masuknya? Dari L4 tadi, 158.000. Oke ya. Oke, kita lihat di bagian induknya kembali. Nah, untuk kredit pajaknya, mari kita lihat kembali. Di sini ada kredit pajak sebesar 427.550. Nah, ini yang bukti potong sebelumnya. Bukti potong yang sudah terlampir sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian PPh atau kurang atau lebih bayar. Nah, di sini si istri mengalami lebih bayar. Ya. Nah, untuk kelebihan pembayaran ini kita disuruh untuk memasukkan nomor rekening, ya. Di sini pilih rekening bank. Untuk pengembaliannya itu metodenya dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, kita harus masukkan nomor rekeningnya. Nah, disinilah repotnya kalau seandainya NPWP-nya terpisah. Nah, jadi sebaiknya NPWP-nya digabungkan saja. Nah, kalau sudah terisi di bagian rekening, kita bisa lanjut untuk pengisian di L1. Nah, kita masukkan daftar harta secara lengkap. Apabila daftar harta sudah diisi secara lengkap dan hutang juga sudah diisi secara lengkap, maka kita kembali ke bagian induk. Nah, di bagian paling bawah pernyataan kita bisa centang. Setelah itu klik bayar dan lapor. Saran saya, jangan lakukan pelaporan SPT tahunan lebih bayar. Nah, sebaiknya NPWP-nya digabung saja. Untuk cara penggabungannya ada di video ini. Mungkin segitu dulu video saya. Ingin bertanya lebih lanjut, bisa lihat di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di next video.